Pemirsa, sidang polemik kembali lagi, sidang terbuka untuk umum, khusus untuk Pak Nasrullah dinyatakan dibuka. Dan boleh disiarkan langsung. Dan boleh disiarkan langsung kepada Oke. Kita ke Bang Norman Hadinegoro, Pak. Ya. Kemarin kami mendengar Bapak membuat laporan terhadap Gus Joy di Mabes Polri. Ini terkait apa nih Pak, dasar laporannya? Dan kenapa sekarang? Jangan-jangan ini motifnya politis di balik ini, gimana Pak? Nggak ada motif-motif politik, nggak ada. Pengadilan ini pun juga itu politik. Oke. Nggak ada yang unik. Ini kena Ahok aja. Kalau bukan Ahok nggak serame ini. Ya jujur aja lah. Jadi kita akhirnya berdebat nggak karuan. Oke. Yang hukum bicara hukum segala macam. Kalau Gus ini terus serang aja ya. Tunggu dulu Pak. Saya belum selesai ngomong Pak. Saya belum selesai ngomong. Dengan pernyataan saya tidak sependapat kalau Anda bilang pengadilan politik. Silakan aja, silakan. Ya, sebentar, kita beri kesempatan. Saya ngomong. Bentar Pak. Ya, jadi masalah Gus, ya, saya 3 tahun yang lalu, saya punya cita-cita ingin punya masjid di lahan saya. Ingin sekali. Saya bikinin pondasi. Karena ini untuk masyarakat sekitarnya. Baik. Tiba-tiba saya kedatangan seseorang melalui teman saya namanya Gus Jo. Gus Jo. Ya, namanya. Oh itu teman, sama Gus Jo itu teman lama? Bukan teman, tapi dikenalkan oleh teman saya yang saya percaya, tetangga saya. Saya dari pesantren besar. Ya. Oke. Siapakah kemudian susuk Gus Joy itu? Apakah terkait terhadap kasus ini? Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Karena bukankah istri salah satu? saya, keluarga saya ngelihat di TV, Bapak itu dia orang yang kita cari itu. Bapak melihat di TV? Apakah karena itu dilaporkan? Ya saya kan lihat yang kayak gini-gini itu nggak begitu suka karena ini politik masalahnya. Ya. Ngapain saya bikin sport jantung lihat gitu-gituan? Baik. Nah, Oke. Laporkan. Saya jelaskan lagi. Ini sudah 3 tahun yang lalu. Dia datang ke rumah saya, Pak Norman, kalau mau masjidnya cepat jadi, hibahkan ke yayasan saya. Saya punya pesantren besar, saya punya hubungan relasi yang bagus. Kita sama-sama aktivis ya, saya bilang, hati-hati loh. Saya percaya sama Anda. Kalau Anda bagus bikinnya, saya kasih 4.000 meter lagi, 5.000 meter saya kasih. Asal coba. Apakah kemarin dilaporkan itu karena soal masjid itu atau karena dia hadir sebagai saksi? 3 tahun, jadi tanah itu dihibahkan ke pesantren. Dengan katanya kalau melalui pesantren, melalui yayasan ini, gampang cari duitnya. Kenyataannya? Setelah 3 tahun, 1 sak pun juga nggak nongol. Baik, jadi dasar laporan Anda? Berarti yang dilaporkan itu soal penipuan? Atau tidak amanahnya? Ini penipuan. Ini banyak terjadi seperti ini. Baik. Jadi kalau kebetulan saja dia ada di sini. Sebagai saksi? Sebagai saksi. Sehingga ingat lagi kasus tersebut? Ingat lagi nih kasus, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Baik. Saya ke Bung Habib, apakah ini juga bagian dari mendiskreditkan para saksi? Saya nggak tahu ya, karena yang kuasa hukum yang menjadi klien saya di antara pelapor ini cuma Bimnov ini, Habib Novel. Tapi satu hal yang tadi saya ingin lanjutkan dari perdebatan sebelum break tadi soal pembuktian. Ya. Menurut saya dalam kasus-kasus penodaan yang menilai bahasa ucapan yang disampaikan orang ada 2 tahapan pembuktian. Pertama, apakah benar si terdakwa itu menyampaikan apa yang didakwakan. Yang kedua baru menilai apakah ucapan-ucapan tersebut memenuhi unsur-unsur penodaan atau bukan. Bukan penistaan. Bahasanya di 156 itu penodaan. Jadi kalau yang pertama menurut saya sudah selesai. Kenapa? Satu, alat bukti pertama, ada YouTube channel DKI. Dan Ahok mengakui resmi. itu. Yang kedua, alat bukti kedua, Ahok sudah mengakui. Ngapain lagi diperdebatkan apakah benar atau tidak? Udah. Oke, tinggal sekarang apakah menilai ini memenuhi unsur-unsur penodaan atau tidak. Nah selama ini kan rujukannya adalah MUI, fatwa. Nah menurut kita juga sudah ada fatwa, jadi sebetulnya sidang ini sudah sangat sederhana. Gitu. Sudah gelindingnya sudah pas gitu. Ya, Pak Nuzul. Ya, terima kasih. Terkait pendapat tadi, ya saya kurang sependapat ya. Ada 2 hal. Pertama, kalaupun itu dianggap dugaan penodaan agama, maka tetap saja tidak bisa langsung diterapkan kepada pasal 156A. Tapi harus juga mengikuti ketentuan
undang-undang PNPS tersebut bahwa harus ada peringatan keras dulu. Dan ini sudah ditegaskan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 156 itu adalah pasal bis yang dimasukkan ke dalam KUHP. Kemudian yang kedua, seperti masalah fatwa, fatwa. Seharusnya itu tidak bisa dirujuk untuk dijadikan dasar untuk menetapkan orang untuk dilanjutkan proses hukumnya. Ya karena fatwa MUI tentunya tidak masuk dalam tata urut dasar hukum yang formil ya. Kemudian masalah tabayun juga. Harusnya kan di cross check dulu. Apakah yang dimaksud Pak Ahok itu seperti apa, itu harusnya ditanya dulu gitu kan. Jadi nggak langsung begitu saja gitu. Dan itu kan pernah dipraktekkan juga kepada yang lain. Oleh pihak MUI itu. Seharusnya seperti itu. Jadi lebih fair. Jadi soal peringatan itu sudah basi karena sudah diputus dalam putusan sela, ditolak. Ditolak, ya. Yang kedua soal MUI, nanti saja kita lihat apakah fatwa, bagaimana kekuatan mengikat fatwa ini. Apakah memang bisa jadi pertimbangan atau bisa diabaikan. Yang ketiga soal tabayun, Pak. Soal tabayun kita pernah, kalau diingat ya, waktu kami ini kan juga sidang di MK melawan Pak Ahok. Soal uji materi undang-undang cuti. Ya. Jadi kami pernah hendak menyampaikan surat. Surat itu isinya permintaan untuk tabayun, permohonan untuk tabayun dengan beliau. Mempertanyakan soal pidato tersebut. Mempertanyakan dan gimana sih kita ini. Disampaikan oleh Pak Ahok waktu itu tidak menerima suratnya, yang jelas tidak menerima suratnya dan ya itu kita artikan tidak bersedia untuk tabayun. Jadi hal-hal tersebut sudah selesai. Jadi tinggal kita hadapi aja sekarang gitu. Saya ke Bung Novel. Bung Novel, Anda kemarin juga bilang bahwa sudah berkali-kali Pak Ahok melakukan hal yang sama, bukan kali ini. Apakah di berkali-kali tersebut juga pernah ada upaya tabayun atau kemudian upaya melaporkan? Jadi saya melihat ini sudah berkali-kali. Jadi kalau masalah Ya. Minum dulu, mungkin akan membantu. Ya, pelan-pelan supaya jelas. Habis ceramah. Jadi saya melihat sudah berkali-kali. Nah, masalah tabayun dan klarifikasi, kasus-kasus sebelumnya itu saya tarik Ahmad Musaddiq penjara. Selesai. Lia Aminuddin penjara. Selesai. Begitupun kasus-kasus yang lain. Kecuali mungkin ormas atau kelompok kali. Gitu. Yang tidak masuk sampai ke penjara. Iya benar. Ustadz Maulana itu ditabayun, kenapa Ahok tidak kan itu? Ustadz Maulana itu ditabayun dulu. Tentang upaya tadi bahwa sudah ada upaya tapi kemudian Pak Ahok tidak. Kalau itu harusnya dimasukin di berkas untuk bukti itu. Kalau memang benar-benar itu udah ada minta permintaan tabayun. MUI yang memberikan jawaban. Tapi saya sekali lagi walaupun tadi Pak Habibur Rahman sudah putusan setelah ya. Saya wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat. PNPS nomor 1 tahun 65 itu di situ ada dua norma yang mengatur. Pertama norma yang ada di pasal 1, satu lagi norma-norma yang terkandung di dalam pasal 4. Norma yang ada di dalam pasal 1 itu adalah norma orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan penjelasan umum. 6 agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konfusius. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan aliran sesat, maka berdasarkan pasal 2-nya harus diberi peringatan. Karena melanggar pasal 1. Yang memberi peringatan? Yang kasih peringatan siapa itu? Jaksa Agung, surat SKB. Ya. Pertanyaan saya kepada beliau. Sebentar dulu Pak, ini saya jawab dulu. Nah, kalau melanggar itu, kemudian sedangkan ada satu norma lagi yang diatur dalam pasal 4. Dalam pasal 4 itu ada, tadi saya katakan sudah ada 2 norma ya. Ketentuan yang ada, kaidah yang ada dalam pasal 4 itu mengatakan ini pasal yang ada di dalam pasal 4 ini nanti diangkat diselipkan menjadi pasal yang ada di dalam KUHP. Yaitu
dimasukkan, diselipkan antara 156 dengan 157, itu masa 156A. Nah, kalau melanggar norma yang ada di pasal 1 PNPS tadi, wajib diberi peringatan terlebih dahulu. Tapi kalau pasal 4 ini tidak. Jadi Anda berucap, Anda menulis, dan Anda berbuat. Ya, ada 3 perbuatan, berucap, menulis, berbuat. Kalau Anda berucap dan menulis, begitu Anda selesai ucap dan berbuat, menulis, selesai. Nah, dia sudah selesai unsur dengan sengajanya. Kalau Anda berbuat, itu harus ada dibuktikan lagi unsur dengan sengajanya. Gimana, Bung Darman? Jadi gini, yang punya hak untuk tabayun kepada Ahok itu siapa sih? Pertanyaan saya, apa Habib? Apa Abdul Rahman? Atau MUI? Ahok dia sebagai gubernur, hanya Hasan lihat. Sebagai manusia biasa. Kalau dia gubernur, siapa yang berhak menegur itu? Kalau manusia biasa, bukan Habib serasa. Habib nggak punya wewenang, apa wewenang Anda menegur dia? Apa urusannya? Ya. Yang pertanyaan siapa? Ada nggak teguran itu? Tadi udah dijawab. MUI, tahu saya nggak ada teguran itu? Ada nggak? Tidak ada. Ini kan mengada-ngada. Ya, saya tanggapi. Saya mewakili MUI. MUI berpandangan setelah melakukan investigasi, setelah melakukan verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah murni masalah hukum, bukan masalah sentimen yang didasarkan oleh ras, etnis, dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Tidak ada terkait dengan pilkada. Ada. Tidak. Ada. Kalau MUI tidak kalau ada. Anda berpandangan berbeda, silahkan, hak daripada setiap orang. Tetapi yang saya katakan ini adalah pandangan resmi MUI. Pendapat dan sikap keagamaan itu lebih tinggi derajatnya daripada fatwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa MUI menilai ini adalah murni suatu perbuatan terhadap penghinaan kepada alim ulama dan atau umat Islam atau penghinaan terhadap Al-Quran. Tidak ada tawar-menawar. Untuk itu MUI berpandangan perkara ini sudah jelas. Istilahnya sudah jelas, bukan khilafiyah, tidak perlu lagi diperdebatkan, tidak perlu lagi untuk dilakukan tabayun atau klarifikasi. Jadi sudah jelas tanpa unsurnya. Itu pun sudah dengan bekal fatwa sudah. Dan tidak ada persyaratan segala sesuatu perbuatan itu harus ditabayunkan. Lihat dulu konteksnya apa. MUI berpandangan sini sudah final. Sehingga tidak perlu tabayun atau klarifikasi, dan ini adalah murni perbuatan hukum, bukan perbuatan yang didasarkan oleh kepentingan politik. Tahan dulu Pak Halius, kita ke Pak Nuzul dulu sebentar karena tadi yang mempertanyakan soal tabayun. Mempertegas Pak, supaya ini jelas gitu. Dari apa yang beliau sampaikan. Beliau tadi mengatakan sebelum masuk ke ranah peradilan, itu Ahok mestinya ditegur dengan keras, ditegur dulu, melaksanakan kali ditegur keras lagi. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Yang negornya siapa Pak? Tunggu dulu. Pertanyaan enggak, yang negornya siapa? Tunggu dulu, saya kan mau jelasin. Enggak bisa. Harus ditegur keras. Yang menegurnya itu siapa? Tunggu dulu, makanya saya jelasin. Kalau kita lihat sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65, itu ditujukan adalah untuk aliran-aliran sesat setelah G30 SPKI. Teguran itu ada tersebut. Iya. Jelas di dalam konsideran, jelas di dalam pasal-pasalnya. Oleh karena itu pasal Undang Nomor 1 tahun 65 PNPS 65 mengatakan merumuskan tentang delik dan merumuskan tentang ancaman pidananya. Di dalam pasal 4 itu dicantumkan pasal 156A. Di dalam penjelasannya dikatakan, di dalam butir 5 dijelaskan, bila mana sebuah perbuatan pidana pencemaran penodaan agama yang sudah jelas-jelas diatur di dalam satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Sehingga tidak ada teguran di sini. Jadi tidak perlu lagi ada soal teguran. Sehingga polisi menerapkan ketentuan 156A. Gitu. Satu lagi Pak, ini perlu Pak, saya mohon maaf deh. Kita di sini hadir bukan mau memberikan keraguan-raguan kepada masyarakat. Saya tidak sependapat kalau dikatakan peradilan politik. Itu tidak benar. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga boleh mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap peradilan. Saya nyatakan di sini. Peradilan itu adalah peradilan yang benar-benar mulia gitu. Dan harus kita semua memahami apapun yang diputuskan oleh peradilan itu sebuah keputusan yang mulia.
Ya, terima kasih. Pak Nuzul, pasti Anda akan menjawab panjang, tapi kita harus break dulu sebentar supaya nanti lebih panjang ya. Ya, kita tahan dulu Pak Nuzul. Baiklah pemirsa, polemik akan kembali setelah yang satu ini. Sidang Diskurs.